Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, para taretan dimanapun kalian berada. Masih bersama saya di kanal YouTube favorit kita semua, The Maduris Angel. Di awal winter tahun 2021, tepatnya tanggal 29 Desember kemarin, saya berkesempatan untuk melanjutkan petualangan mengeksplorasi Arizona. Tujuan saya kali ini adalah kota dingin Flagstaff. Saya dan istri berangkat bersama rekan Fulbrighter yaitu Mas Poppy dan keluarga dengan mengendarai mobil Mas Poppy. Jadi kami berangkat satu mobil dengan Mas Poppy sebagai driver dan juga leader perjalanan. Kemudian saya yang menjadi asisten atau navigator. Sedangkan di seat belakang ada Mbak Terry, istri Mas Poppy. Kemudian si manis Luisa, putri dari Mas Poppy dan Mbak Terry, dan tentu saja istri saya, Diah Retna. Kami berangkat setelah subuh yaitu sekitar jam 7.30 pagi. Semasa winter, waktu subuh di Arizona bergeser menjadi jam 6.10 pagi dari yang semula sekitar jam 4-an. Karena masih subuh dan udara pagi terasa dingin, kami sudah bersiap dengan mengenakan baju hangat untuk melindungi tubuh. Cuaca pagi itu kurang begitu bersahabat, langit penuh dengan awan tebal pertanda akan segera turun hujan. Weather forecast juga menginformasikan bahwa sebagian besar wilayah Arizona akan diguyur hujan. Namun, kami tidak menyangka bahwa hujan tersebut akan bertahan lama. Karena sudah terlanjur membuat rencana, kami juga nikmati cuaca yang gloomy tersebut dan memantapkan diri untuk memulai petualangan. Perjalanan ke kota Flagstaff ditempuh sekitar 3 jam dari kota Tempe. Sepanjang perjalanan terlihat awan yang semakin lama semakin rendah dan akhirnya turun dalam bentuk kabut yang basah. Semakin mendekati kota Flagstaff, butiran-butiran air yang turun rintik-rintik mulai berubah menjadi lebih ringan dan berwarna putih. Kami jadi sadar bahwa rupanya salju telah turun dan benar saja. Sepanjang jalur kami, salju berserakan di mana-mana. Sesampainya di jalur masuk kota Flagstaff, waktu masih menunjukkan jam 10.30-an. Karena waktu yang masih pagi, kami tidak langsung menuju tengah kota, namun langsung menuju ke sebuah lokasi kebun raya yang bernama Bearizona. Lokasi ini dipilih oleh Mas Poppy sebagai ajang pendidikan kepada Luisa, yang berhubungan dengan kehidupan alami dari hewan-hewan yang dilindungi di Arizona. Bearizona terletak sekitar 33 mil sebelah barat Flagstaff. Kebun ini menawarkan pengalaman yang cukup menarik karena merupakan lokasi penangkaran hewan asli Amerika Utara. Dari namanya saja, hewan yang menjadi maskot dari kebun raya ini tentu saja adalah beruang atau bear. Sayangnya, karena lebatnya hujan salju yang turun semalaman, Bearizona ditutup untuk para pengunjung. Jadi kami tidak bisa masuk ke dalam lokasi kebun. Saya dapat melihat ada banyak pengunjung dari luar kota juga mengalami nasib yang sama seperti kami. Merasa kecewa karena ditutupnya Bearizona dan terpaksa harus memutar mobil sesampainya di lokasi tersebut. Dari Bearizona, kami melanjutkan perjalanan ke kota terdekat yaitu Williams. Di kota ini, kami mengisi bensin sekaligus juga beristirahat sejenak. Williams merupakan sebuah kota kecil yang terletak di Pine Country, Arizona. Kota ini menawarkan banyak hal untuk dilihat dan dikerjakan. Penggemar kereta dapat menaiki Grand Canyon Railway, sedangkan penggemar sejarah Rute 66 dapat menjelajahi lebih dari 6 blok bangunan bersejarah dan toko-toko yang penuh dengan kenangan. Sayangnya, karena salju yang begitu tebal, keindahan kota kecil William tersebut menjadi tertutupi. Ketika kami mampir ke pusat informasi kota Williams untuk menanyakan destinasi kunjungan di kota Williams dan sekitar, petugas meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Mereka mengatakan bahwa Williams telah diguyur salju yang begitu lebat. Bearizona dan sekitar tidak pernah sampai ditutup karena salju. Namun, salju kali itu memang benar-benar luar biasa. Satu-satunya lokasi yang masih bisa dikunjungi adalah Grand Canyon, 1,5 jam perjalanan dari kota Williams.
Staf tersebut juga menyatakan bahwa jika kami berminat ke Grand Canyon, kami harus bersiap terjebak dengan kemacetan karena banyak pengunjung yang memiliki nasib yang sama dengan kami, pada akhirnya mengalihkan perjalanan mereka menuju ke Grand Canyon. Selain itu, kami juga diminta untuk berhati-hati karena jalanan di daerah Kaibab National Forest kini menjadi sangat licin akibat dari salju yang membatu menjadi es dan menutupi jalan aspal. Karena sudah terlanjur ada di Williams, kami pun memutuskan berangkat ke Grand Canyon. Namun sebelumnya kami bermain-main sebentar dengan salju yang ada di tempat itu. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, saya sekarang berada di kota Williams, sekitar 1,5 jam perjalanan menuju Grand Canyon. Pada kesempatan kali ini ternyata kita datang dalam kondisi kota berada dalam terjangan cuaca yang kurang baik, yaitu ada hujan salju yang cukup lebat, sehingga beberapa lokasi pariwisata ditutup seperti misalnya Bear Zone dan yang lain-lainnya. Tadi saya sempat mengunjungi Tourism Information Office. Di situ juga ada pemberitahuan bahwa memang Bear Zone ditutup. Katanya sih lokasi yang ada di sini, terutama kota Williams ini jarang-jarang mendapat salju yang begitu tebal seperti sekarang. Jadi ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa bagi warga yang ada di sini. Nah, kita bisa melihat sekitar ini adalah kondisi kota Williams pasca terkena hujan salju yang cukup lebat. Jadi semuanya serba putih, dan saya melihat HP saya suhu menunjukkan minus 2 derajat Celcius. Uniknya, ternyata apa yang saya alami ini juga dialami oleh banyak sekali pengunjung. Banyak yang datang dari keluar kota untuk mengunjungi Bear Zone, tapi ternyata harus menelan kekecewaan karena lokasi tersebut ditutup. Nah, rencananya kami setelah bersantai-santai dulu di kota Williams, kemudian makan siang, kita akan melanjutkan kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Grand Canyon. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, karena saya dengar-dengar juga katanya ada kemacetan yang cukup panjang di situ. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ya.